Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang Supercritical Fluid Chromatography atau SFC yang beranggotakan saya sendiri Zuhratul Ula, kemudian ada Hazrina Novani, selanjutnya ada Cuk Delvita Septiantinor. Selanjutnya. Selanjutnya untuk daftar isi, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada jurnal, yang ketiga ada prosedur kerja, yang keempat ada hasil dan pembahasan, selanjutnya yang kelima ada kesimpulan. Next. Baik, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Hazrina Novani. Kepada Hazrina. Baiklah, pendahuluan itu pertama kromatografi fluida superkritis atau SFC merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritik. Yang kedua itu kromatografi fluida superkritis atau SFC pada dasarnya merupakan perpaduan teknik GC dan KC-KT dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Yang ketiga itu ada fluida superkritis, ialah suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Berikut merupakan gambar dari SFC. Next, fase gerak fluida superkritis. Contohnya itu ada CO2, amonia, nitrogen oksida, etana, pentena, dikloro-difluorometana, dietil-eter, tetrahidrofuran. Dan yang paling sering digunakan itu adalah CO2. Mengapa? Karena pelarut yang sangat baik untuk molekul organik. Kemudian dapat meneruskan sinar UV. Lalu tidak berbau dan tidak beracun. Lalu mudah diperoleh atau murah. Kemudian pompa. Pompa itu terbagi dua, yaitu ada reciprocating pump, yaitu ada kecepatan tinggi, dan kolom terkemas. Yang kedua itu ada shearing pump, kecepatan rendah, dan kolom kapiler. Kolom terdiri dari dua macam, yaitu kolom terkemas dan kolom kapiler. Kelebihan dari kolom kapiler tersebut, resolusinya sangat tinggi dalam waktu singkat. Kemudian ada detektor. Detektor terbagi 4, yaitu detektor UV, detektor MSD, detektor ionisasi nyala atau FID, detektor nitrogen fosfor atau NPD. Kemudian prinsip kerja, fase geraknya dipompa, kemudian cuplikan campuran dan disuntikkan ke dalam aliran fase gerak dan dibawa ke kolom yang dapat di dalam oven. Tekanan dan suhu dalam oven harus dioperasikan di atas tekanan dan suhu kritis fase gerak agar mencapai keadaan fluida superkritis. Komponen-komponen cuplikat dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan waktu retensi. Setiap komponen yang meninggalkan kolom terdeteksi oleh detektor dan direkam sebagai kromatogram. Untuk penjelasan jurnal akan dijelaskan oleh Cuk Delvita. Kepada Cuk Delvita, saya persilahkan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang contoh kasus. Contoh kasus yang kita ambil yaitu fast separation of the terpenoid saponin using supercritical fluida chromatography complex with single quadruple mass spectrometry. Selanjutnya,
Pendahuluan. Saponin tritepenoid TSS merupakan golongan senyawa kimia utama yang terdapat pada tumbuhan seperti Kudinosides. Berbagai metode kromatografi cair LC digabungkan dengan berbagai metode deteksi, seperti detektor UV, detektor hamburan cahaya evaporatif ELSD, dan spektrometri massa MS adalah yang paling banyak digunakan. Namun, semua metode ini tidak dapat dianggap sebagai pendekatan cepat karena pemisahan LC dari CPS sering memakan waktu sehingga 20 menit sampai 45 menit. Bahkan lebih dari 60 menit ia membatasi penerapannya. Kromatografi fluida superkritis atau SFC dianggap sebagai teknik pemisahan hijau, merupakan alternatif potensial untuk LC untuk dianalisis TS. Selanjutnya, prosedur kerja. Bahannya karbon dioksida cair food grade, pemurniannya 99,5%. Asam format, Fa dan amonium asetat. Asetonitrit kelas HPLC atau ACN, metanol, MEOH, etanol ETOH, dan isopropanol IPA air suling. Selanjutnya, yang pertama itu adalah persiapan sampel. Larutan dari setiap standar referensi disiapkan dalam NEOH pada konsentrasi 1 mg mililiter dan disimpan pada suhu 202 derajat Celcius. Bahan baku kering termasuk daun kering Ilex latifoliatum dan akar P. quinquefolius L. dan panat ginseng CA. Meyer pertama kali digiling menjadi bubuk dengan penggiling listrik, sejumlah 0,25 gram. Bubuk digiling yang ditambahkan secara akurat dipindahkan ke 50 ml conical ASK dengan stopper, dan 20 ml NaOH ditambahkan. Setelah ultrasonik pada suhu kamar selama 30 menit, MEOH ditambahkan untuk mengkompensasi berat yang hilang selama ekstraksi. Solusinya kemudian disentrifugasi pada 3.000 gram selama 10 menit. Dan supernatan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sebelum digunakan. Semua larutan sampel disaring melalui membran 0,22 μm sebelum injeksi. Selanjutnya, ya habis itu kondisi kromatografi dan spektrometri massa. Pemisahan SFC dari TS dilakukan dengan menggunakan mode elusi gradien pada laju aliran 3 mili menit per sekon, SCO2 kuadrat, dan pengubahan organik, MEOH, ETOH, ACN, dan IPA. Masing-masing digunakan sebagai komponen fase gerak A dan B. Aditifnya air dan Fa, ditambahkan ke pengubah organik dalam jumlah yang sesuai. Pemisahan LC MS dari TS dilakukan pada kolom Zorbach SB. Strepsi 18 menggunakan elusi gradien air yang mengandung 0,5% Fa volume per volume, dan ACN digunakan sebagai komponen fase gerak A dan B. Gradien elusi adalah sebagai 0 menit per 25% B, 6 menit per 25% B, 12 menit per 30% B, 20 menit per 40% B, 20,1 menit per 25% B, 25 menit per 25% B,
volume injeksi, laju aliran, dan temperatur kolom adalah 5 ml 1,0 ml min 1 dan 30 derajat Celcius. MS dioperasikan tegangan kapiler 3,5 kF, laju aliran gas nebulizer 11 liter menit per 1, tekanan nebulizer 35 PSI, suhu gas kering 300 derajat Celcius. Analisis dilakukan dalam mode steam menggunakan ion prekursor M tambah HCOO. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zohratul Ula. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Pada gambar satu ini, di sini adalah gambar pengaruh penambahan air terhadap fase gerak metanol. Jadi pada gambar ini kita dapat melihat bahwasanya adanya variasi penambahan air, yaitu 0%, 5%, 8%, 10%, dan 12%. Jadi fungsi penambahan air di sini adalah untuk meningkat nilai resolusi dan mengurangi waktu analisis. Jadi pada gambar ini kita dapat melihat bahwasanya sensitivitas deteksi tertinggi terjadi pada penambahan air sebesar 8%. Selanjutnya. Nah, jadi untuk gambar selanjutnya di sini adalah pengaruh penambahan format asam terhadap fase gerak metanol. Jadi pada gambar ini kita dapat melihat bahwasanya ada variasi konsentrasi penambahan asam format yang digunakan, yaitu 0,0%, 0,05%, 0,1%, dan 0,02%. Jadi maksudnya 0,2%. Jadi di sini penambahan format asam tujuannya adalah agar dapat meningkatkan respon MS terhadap 9 standar yang diamati. Jadi di sini kita dapat melihat bahwasanya pada penambahan 0,0% asam format, di sini masih terdeteksi 9 standar jenis sulfonisteroid yang diamati. Pada penambahan 0,05% format asam, di sini juga masih terdeteksi 9 jenis sulfonisteroid. Pada 0,1% format asam, di sini hanya terdeteksi atau dapat terpisah 5 jenis standar sulfonisteroid. Kemudian untuk 0,2% penambahan format asam, di sini hanya terdeteksi 5 jenis juga standar sulfonisteroid. Jadi di sini memang terbukti bahwa penambahan konsentrasi format asam dapat meningkatkan respon MS. Selanjutnya. Pada gambar selanjutnya yaitu pengaruh penurunan suhu. Jadi suhu di sini diturunkan dari 35 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Jadi pada gambar di sini kita dapat melihat tujuan proses penurunan suhu ini untuk mendapatkan nilai resolusi yang tinggi. Jadi di sini kita dapat melihat bahwasanya pada suhu 35 derajat Celcius nilai resolusinya itu sebesar 0,98. Pada 30 derajat Celcius nilai resolusinya itu 1,01. Pada 25 derajat Celcius nilai resolusinya itu 1,03. Pada 20 derajat Celcius nilai resolusinya itu 2,02 pada waktu 5,2 dan waktu 5,6 menit. Jadi di sini terbukti bahwa dengan penurunan suhu dapat meningkatkan nilai resolusi. Selanjutnya.
Nah, untuk gambar selanjutnya di sini adalah respon, di sini adalah perbandingan respon metode SFC dan metode LC. Jadi untuk gambar yang berwarna merah di sini merupakan respon SFC-MS dan yang berwarna hitam di sini merupakan respon dari LC-MS. Jadi di sini kita dapat melihat bahwasanya untuk pendeteksi 9 jenis standar saponin steroid pada metode SFC terdeteksi hanya menggunakan waktu sebesar 10 menit. Sedangkan pada LCMS di sini menggunakan waktu sebesar 20 menit. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya SFC dapat digunakan sebagai pendekatan alternatif untuk pemisahan saponin steroid. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya di sini adalah gambar kromatogram ion pemisahan 6 standar stantoide. Jadi pada gambar di sini kita dapat melihat untuk penomoran yang pertama di sini ada Y-muosisi YM14, nomor kedua itu ada Ekebia saponin D, yang ketiga ini dan untuk nomor 4 di sini ada stonsoside I, yang nomor 5 ada stonsoside H, yang nomor 6 ini adalah stonsoside X. Jadi di sini kita dapat melihat bahwasanya pemisahan ke-6 standar tersebut hanya memakan waktu sebesar 10 menit. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pemisahan ini tergolong baik karena menggunakan waktu analisis yang singkat yaitu 10 menit. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya di sini adalah gambar total ion kromatogram dari 9 standar kudinoside dan ekstrak ilek latifoliatan. Jadi di sini sampelnya itu digunakan, jadi di sini sampelnya itu diambil dari 6 daerah. Jadi untuk yang A di sini ada dari wilayah Guangdong, yang B berasal dari wilayah Guangxi, yang C berasal dari wilayah Hainai, yang D berasal dari wilayah Hubei, yang E berasal dari wilayah Zhejiang, yang F dikumpulkan dari provinsi Guangdong. Dikumpulkan dari provinsi Guangdong, Guangxi, Hainai, Hubei, dan Zheng di Cina. Jadi di sini dianalisis menggunakan FCMS. Jadi dari ke-9 standar dan kudinoside yang ada di ilek latifoliatan diperiksa di bawah kondisi FCMS yang dipilih. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, A sampai E kodinosida hadir di ilek latifolian. Sampel dapat diidentifikasikan dengan MS dengan perbandingan dengan waktu retensi standar. Jadi yang menariknya di sini adalah jumlah kodinosida G yang berasal dari puncak 6, dapat dilihat pada puncak 6 yang ada dalam sampel dari provinsi Hainai, C dan Zhejiang E jelas lebih rendah daripada yang terlihat di sampel lain. Sedangkan jumlah koordinasides lainnya hampir sama di 5 bat sampel. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan FCMS bisa menjadi alat cepat potensial untuk identifikasi dan kontrol kualitas ilek latifoliatan. Gambar selanjutnya. Nah, untuk gambar di sini adalah total ion kromatogram dari 11 standar gensonoside. Jadi di sini 11 standar yang diuji ini adalah berasal dari ginseng yang berbeda. Jadi di sini ada beberapa ginsonoside dapat diidentifikasikan di PQE
folius L itu ada F2, RF, RG1, RD, NK, RE, RC, RB2, RB1 dan panat ginseng CA Mayer ada CK, RF, RG1, RD, RE, RC, RB3, RB1. Jadi pada puncak 4, RC pada puncak 8, RB2 pada puncak 9 hadir di dalam ekstrak P. guin-Coe folius L jauh lebih rendah. Sedangkan CK ini adalah metabolit ginsenosides RB1, RB2 dan RC dan biasanya konsentrasinya itu terlalu rendah untuk diidentifikasikan dalam sampel yang nyata. Namun itu terdeteksi di panat ginseng CA ekstrak Mayer menggunakan FCMS. Selain itu, perbedaan yang signifikan juga dapat dilihat dari jumlah genosides RF pada puncak 3 dan RD pada puncak 5 dan RB1 pada puncak 11 di P. guin-Coe folius L dan panat ginseng CA ekstrak Mayer juga dapat diamati dengan menggunakan pendekatan FCMS. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah kromatografi fluida superkritis atau FFC di SFC dianggap sebagai teknik pemisahan alternatif potensial untuk LC dan untuk analisis saponin steroid. Kemudian dibandingkan dengan kromatografi cair fase terbalik, pendekatan menggunakan FCMS memberi resolusi keseluruhan yang lebih tinggi dan waktu berjalan lebih singkat untuk pemisahan saponin steroid. Kemudian pendekatan FCMS dapat digunakan keberlanjutan atau seterusnya sebagai metode kendali mutu untuk menilai keaslian produk obat. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.